Kalau kamu ngerasa akhir-akhir di YouTube ini yang muncul tuh tentang Going Seventeen mulu, atau buat kamu yang awalnya bukan K-popers dan jadi penasaran gara-gara nonton 13 cowok Korea yang main mafia game sambil teriak-teriak nggak jelas gitu, iya, kamu nggak salah lihat. Karena variety show dari grup K-pop Seventeen ini memang lagi hype banget sekarang. Tapi kenapa sih Going Seventeen ini bisa hype banget di Indonesia dan bisa sehits itu gitu? Emang apa sih istimewanya? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa menjaga kesehatan terus ya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke guys, jadi sebelum kita mulai videonya, buat kalian para K-popers mending maju dulu sekarang, maju dulu. Tonton videoku sampai habis. Karena di videoku kali ini berbeda dengan video-videoku yang sebelum-sebelumnya yang ngebahas tentang kriminal dan sejarah-sejarah. Tapi kali ini aku bakal bahas tentang K-pop yang lagi hype banget sekarang. Ya, betul. Ini tentang Going Seventeen yang lagi rame banget nih sekarang. Aku tuh penasaran ya, kayak aku sebenarnya bukan K-popers, aku nggak terlalu ngikutin tentang Korea, tapi setelah aku tahu ternyata ini tuh lagi rame banget, makanya kayaknya seru gitu buat dibahas. Jadi yuk mari kita bahas bareng-bareng. Jadi, Going Seventeen ini adalah variety show yang dibikin sama grup Seventeen itu sendiri. Mulai dari tahun 2017, mereka konsisten banget nih untuk upload konten di channel YouTube mereka. Nggak ada host yang profesional, nggak ada MC yang terkenal. Ya isinya ya mereka-mereka aja gitu, yang on-set, nge-host, nge-game, dan semuanya tuh dilakuin bareng-bareng gitu. Format acaranya juga beragam. Kadang mereka main game mafia, kadang nyoba jadi detektif, atau bahkan ngadain debat absurd yang kadang tuh bikin ngakak banget gitu. Aku udah nonton videonya beberapa. 가만 먹고 싶어요. 말려주세요, 제발. 몰래? 살찌기 싫어가지고. 오 마가. 이거만 이렇게 눌러서 먹으면 어떡해? 이거 누가 이렇게 먹어 진짜? 이거 누가 이렇게 먹어 진짜? Nah, kalau kamu ngikutin nggak tentang video Group Seventeen ini? Kamu udah nonton sampai episode mana? Coba dong, boleh komen di bawah. Ada beberapa alasan kenapa Going Seventeen ini ramai banget nih di Indonesia. Dan ini nggak bisa dipisahkan dari budaya kita. Pertama, format konten mereka tuh ringan, tapi lucu gitu. Konten mereka tuh bener-bener easy to watch banget. Cocok buat nemenin makan, buat nemenin kita rebahan, atau cuma sekedar scrolling TikTok. Apalagi kayaknya untuk konten-konten yang gampang ditonton, gampang dicerna, dan lucu tuh cocok banget ya sama kesukaannya orang Indonesia gitu, yang lucu-lucu gitu pasti seru banget. Oke, yang kedua itu bahasa. Bahasa tuh bukan masalah di sini. Ya kita tahu karena mereka dari Korea, of course mereka pakai bahasa mereka lah, bahasa Korea. Tapi mereka itu subtitlenya tuh lengkap banget. Of course Indonesia juga udah termasuk. Dan humornya tuh universal gitu. Kalian ngerti gak sih? Biasa kan di setiap negara tuh kayak ada humor-humor ataupun jokes-jokes yang setiap negara tuh beda-beda gitu. Dan kerennya ya, mereka tuh kalau ngejokes dan ngehumor tuh dapet banget gitu lucunya. Meskipun kita nggak ngerti ya apa yang mereka omongin gitu, tapi kayak nyampe gitu lucunya ke kita. Dan bahkan buat kita yang nggak ngerti budaya Korea pun juga tetap bisa relate banget. 저 발톱 옆에 밟아서 올라가서 시간 많아서 일어나서 손 떨려서 못하겠어. 올라가서 점프. 올라가서 감이 1도 없는 친구구만. Dan komedinya juga nggak dibuat-buat gitu. Kayaknya mereka kalau datang ke Indonesia itu cocoknya jadi pelawak gitu, cocok gitu sama mereka.
Ketiga, komunitas K-popers yang solid. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau K-popers di Indonesia tuh banyak banget, termasuk keluarga dan teman-teman aku juga kayak sama Korea itu suka banget gitu. Dan alasan keempat itu karena natural dan real. Kamu bisa lihat sisi asli dari membernya Seventeen itu yang polos dan lucu gitu. Dan kadang absurd banget, gak kayak variety show di TV-TV yang kadang tuh settingan dan buatan gitu. Nah kalau mereka tuh lain nih, mereka tuh mengalir aja gitu. Jadi bahkan kita tuh yang fans ataupun non-fans itu tuh sama-sama terhibur. Nah kalau menurut kamu, siapa nih member Seventeen yang paling kocak? Coba deh boleh komen di bawah. Ngomongin Going Seventeen itu tidak terlepas dari besarnya para K-popers di Indonesia. Kita tuh salah satu pasar terbesar K-popers loh di dunia ternyata. Bahkan untuk album fisik sekalipun, K-pop di sini tuh bukan cuma soal lagu ya, tapi juga soal fashion, variety show, soal bahasa, soal budaya mereka, lifestyle mereka. Kayaknya para K-popers di Indonesia tuh lebih hafal gitu. Tapi sebenarnya jadi catatan ya buat para anak muda, kita boleh menyukai budaya dan keunikan dari negara lain, tapi jangan sampai lupa sama keunikan dan budaya negara kita sendiri ya. Kayak sekarang anak-anak Gen Z itu udah pada keren-keren lah, mereka pada bisa dance cover, mereka justru bisa juga ngomong bahasa Korea yang kadang mereka juga jarang bisa ngomongin bahasa kita sendiri, dan mereka juga aktif ikut bikin grup fanbase. Teman-teman, maksudnya gini loh, kita tidak apa-apa menyukai budaya lain. Setiap negara itu pasti punya kelebihan dan punya daya tariknya sendiri. Apalagi Korea lah ya, yang sama-sama kita tahu. Dari mulai dramanya, para girl band, boy bandnya pada cakep-cakep, itu tuh pasti menambah daya tarik gitu. Dan kita sebagai warga luar, warga Indonesia juga pasti suka gitu ngelihatnya. Tapi jangan sampai lupa ya, kalau Indonesia juga punya keunikan dan kelebihan. Jangan sampai kita terlalu kelewatan terbuai sama budaya luar, sampai lupa sama identitas kita sendiri. Karena kitalah para generasi muda yang memegang estafet untuk meneruskan dan melestarikan kebudayaan kita di Indonesia gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini faktanya ya, ternyata Indonesia itu masuk urutan 5 besar di negara dengan penonton YouTube K-pop terbesar di dunia. Dan ternyata Seventeen itu pernah konser di Indonesia tapi tiketnya sold out hanya dalam beberapa menit. Ya wajar lah ya, karena lagi hype banget grup Seventeen ini. Oke, kalau kita bahas tentang apa yang bisa dipelajari, ini dari segi kontennya ya. Going Seventeen ini menunjukkan bahwa konten itu bisa sukses bukan cuman karena budget yang gede atau efek CGI yang canggih gitu. Ya oke lah, efek CGI dan budget yang gede juga jadi salah satu faktor pendukung. Tapi sebetulnya tidak bisa dijadikan faktor utama. Karena berkaca dari grup Seventeen ini, mereka justru bisa rame dan hype berkat kekompakan, konsistensi, dan personalitas yang tulus di setiap membernya. Itulah kekuatan konten zaman sekarang guys. Dan kalian tahu gak, banyak dari orang Indonesia dan salah satunya aku betah nontonin mereka karena seru gitu, harmonis banget gitu vibes-nya. Kayak lagi nontonin teman-teman kita sendiri lagi bercanda gitu. Kayak meskipun kita gak ikutan ngobrol, tapi kita ikutan ngakak gitu. Nah, gimana nih menurut kamu? Going Seventeen ini fenomena dadakan atau justru awal dari banyak konten Korea yang bakal meledak lagi nih di Indonesia? Coba kamu ungkapkan pendapat kamu di kolom komentar. Nah itu dia guys, pembahasan kita yang pembahasan santai banget ya hari ini dibandingkan video-videoku yang sebelum-sebelumnya yang agak berat dan ngeliat aku kadang suka marah-marah dan emosi. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan videoku kali ini. Kalau misalkan ada info yang salah dan keliru nih dari video aku, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Kalau kalian mau nambahin juga boleh banget dong, kamu boleh nambahin di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, aku boleh ingetin lagi ya, boleh dong subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan kalian jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian untuk sama K-popers gitu, supaya mereka juga terhibur dengan videoku kali ini. Dan please dong kasih tahu aku kira-kira video selanjutnya aku bahas apa ya. Oke, terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Kalau kalian pengen aku bahas tentang Korea-Koreaan lagi, boleh ya kasih idenya di kolom komentar aja. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.